Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ari Ramadan, PD MPDT, peserta Latsar CPNS Kemendikbudristek Angkatan 89, kelompok 3 tahun 2024. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang beberapa isu manajemen ASN yang terjadi pada instansi tempat kita ditugaskan. Nah, apa sih sebenarnya pengertian dari manajemen ASN itu? Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, memiliki etika profesi, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. ASN yang profesional adalah ASN yang terpenuhi kecocokan antara kemampuannya dengan kebutuhan tugas tempat ia ditempatkan. Artinya, keahlian dan kemampuan merefleksikan arah dan tujuan yang dicapai oleh organisasi. ASN yang memiliki nilai dasar yaitu ASN yang berakhlak. Adapun maknanya adalah berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. ASN yang memiliki etika profesi, yaitu nilai-nilai yang mengatur ASN dalam beretika atau bersikap sesuai profesi yang dijalankan oleh ASN tersebut. Sebagai contoh, kita sebagai dosen, sudah layaknya kita bersikap sebagai seorang dosen yang menjadi panutan dan contoh terkhususnya bagi mahasiswa kita dan umumnya bagi masyarakat. Dosen yang baik akan menampilkan sikap yang baik diantaranya ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, memiliki semangat nasionalisme, mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. ASN yang bebas dari intervensi politik, yang berarti bahwa ASN dilarang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. ASN pun diamanatkan untuk tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Dan yang selanjutnya, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme maksudnya adalah praktik KKN ini merupakan tindakan kejahatan yang menghambat perkembangan bangsa, terutama praktik korupsi ini yang sungguh sangat luar biasa, sehingga praktik korupsi dikategorikan ke extraordinary crime. Banyak hal yang dirugikan dalam bentuk KKN ini. Untuk itu, sebagai ASN diwajibkan kita untuk terbebas dari praktik KKN itu sendiri. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai, sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul selaras dengan perkembangan zaman. Isu-isu tentang manajemen ASN masih kerap sekali terjadi di lingkungan kerja kita, terutama pada Departemen Seni Rupa, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Dari pengamatan selama beberapa bulan terakhir setelah ditempatkan dan wawancara dengan mentor dan beberapa rekan sejawat, ditemukan beberapa isu diantaranya. Yang pertama, jumlah formasi kurang dari kebutuhan, di mana UNP telah menganalisa kebutuhan dosen baru sesuai dengan fenomena bahwa banyak dosen yang akan memasuki masa pensiun dan telah mengajukan kebutuhannya kepada BKN pada masa seleksi CPNS 2021. Namun kenyataannya, jumlah formasi yang diberikan kurang dari kebutuhan. Tentunya akan menyebabkan ketimpangan rasio antara dosen dan mahasiswa. Isu yang kedua, kurangnya jumlah dosen doktor. Dari survei yang dilakukan, dari total 42 orang dosen pada Departemen Seni Rupa, doktor yang masih aktif itu baru 6 orang. Sudah ada beberapa orang doktor itu yang sudah memasuki masa pensiun namun tetap diberdayakan dengan penggunaan NIK. Jika hal ini dibiarkan, tentunya kurangnya dosen S3 ini berdampak besar kepada IPU universitas.
mulai dari IKU departemen, fakultas, dan universitas tentunya. Isu yang ketiga itu kurangnya dosen dengan jabatan fungsional lektor kepala dan profesor. Dari hasil wawancara dan survei yang dilakukan, lektor kepala itu hanya 14 orang. Sisanya itu adalah lektor dan asisten ahli. Dan sampai saat ini belum ada profesor yang di prodi Departemen Seni Rupa. Ada satu orang lektor kepala yang sedang mengajukan profesornya, dan insya Allah mungkin jika tidak terhalang oleh kendala lain, beliau bisa profesor segera. Ini merupakan angin segar juga. Namun ini adalah fakta yang terjadi. Ini terkait dengan pengembangan karir berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen yang telah mendeskripsikan jenjang karir yang jelas untuk dosen melalui kenaikan jabatan akademik dosen dan kenaikan pangkat atau golongan, dan dapat mengajukan kenaikan jabatan akademik dan bahkan dapat mengajukan loncat jabatan apabila angka kredit kumulatifnya terpenuhi. Maka hal ini tentunya menjadi kesempatan yang baik bagi karir dosen, namun fakta yang terjadi banyak dosen yang tidak memenuhi angka kredit sesuai dengan waktu, sehingga menyebabkan karir dosen terhambat, dan beliau-beliau merasa puas dengan posisi saat ini. Hal ini tentu juga akan berpengaruh dengan reputasi UNP karena banyaknya dosen yang belum mengembangkan kompetensinya. Jika isu ini dibiarkan, maka tentunya hal ini akan sangat mempengaruhi kepada kualitas pendidikan. Dari ketiga isu yang berkembang, kita gunakan teknik APKL yang digunakan untuk menentukan kelayakan suatu masalah dengan memperhatikan 4 faktor. Yang pertama itu adalah aktual. Aktual artinya isu tersebut masih bisa dibicarakan atau masih dibicarakan atau belum terselesaikan hingga saat sekarang ini. Kemudian problematik, yaitu isu yang menyimpang dari harapan standar, ketentuan yang menimbulkan kegelisahan yang perlu segera dicari penyebab dan pemecahannya. Berikutnya kekalayakan, yaitu isu yang diangkat secara langsung menyangkut hajat hidup orang banyak dan bukan hanya untuk kepentingan seseorang atau sekelompok orang. Kemudian layak, yaitu isu yang masuk akal, logis, pantas, realistis, dan dapat dibahas sesuai dengan tugas, hak, wewenang, dan tanggung jawab hingga akhirnya diangkat menjadi isu yang prioritas. Dari ketiga isu ini, isu yang pertama pengadaan CPNS itu dianggap aktual, masih belum terselesaikan hingga masa sekarang. Karena dengan kurangnya pengadaan sangat mempengaruhi rasio dosen. Kemudian problematik, isu ini dianggap problematik karena menimbulkan kegelisahan. Yang tadi kegelisahannya diantara lain kurangnya jumlah rasio antara dosen dan mahasiswa. Kemudian kekalayakan, dirasa isu ini kurang layak untuk diangkat saat ini karena kan banyak faktor yang akan mempengaruhi isu tersebut. Kemudian layak, yaitu isu ini dianggap belum layak untuk dibahas sesuai dengan tugas dan wewenang yang ada. Isu yang kedua, kurangnya dosen S3 dianggap aktual, masih belum selesai dibicarakan. Kemudian dia problematik, tidak sesuai dengan standar yang ditentukan. Kemudian secara kekelayakan dan layak ini juga dianggap memenuhi, artinya isu ini memenuhi syarat. Kemudian rendahnya jumlah dosen dengan jabatan fungsional lektor kepala ke atas itu dianggap aktual, problematik, kekelayakan, dan layak. Maka dari teknik APKL ini ditemukan 2 isu yang memenuhi syarat untuk kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitunya penggunaan teknik USG. Teknik USG ini merupakan salah satu cara untuk menetapkan urutan prioritas masalah dengan metode teknik scoring. Proses untuk metode USG dilaksanakan dengan memperhatikan urgensi dari masalah, keseriusan masalah yang dihadapi, serta kemungkinan berkembangnya masalah tersebut semakin besar. Hal tersebut dapat dijelaskan melalui urgensinya, seriousness-nya, atau growth-nya. Urgensi yaitu dilihat dari tersedia waktu, mendesak atau tidak masalah tersebut diselesaikan. Seriousness atau tingkat keseriusan dari masalah, yakni dengan melihat dampak masalah tersebut terhadap produktivitas kerja, pengaruh terhadap keberhasilan, atau membahayakan sistem atau tidak. Kemudian growth atau tingkat perkembangan masalah, yakni apakah masalah tersebut berkembang sedemikian rupa sehingga sulit untuk dicegah. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka untuk kurangnya dosen S3, untuk USG-nya kita sama-sama beri poin 5. Jumlahnya harus 15. Di sini kita salah kutip 16, harusnya 15.
isu yang kedua, rendahnya jumlah dosen dengan jakpum lektor kepala ke atas. Itu jumlahnya skornya 13 dengan urgensinya 5, seriousness-nya 4, dan growth-nya 4. Dari teknik ini, maka dapat kita simpulkan bahwa prioritas untuk kita selesaikan yang pertama itu adalah kurangnya jumlah dosen S3. Nah, sekarang kita masuk ke fishbone-nya. Teknik fishbone merupakan sebuah metode yang digunakan untuk membantu memecahkan masalah yang ada dengan melakukan analisis sebab dan akibat dari suatu keadaan ke dalam sebuah diagram yang terlihat seperti tulang ikan. Dari tulang ikan ini, kita dapat melihat ada sebab dan akibat. Sebab ini yang menyebabkan isunya terjadi, dan akibatnya adalah isu ini muncul. Oke, dari sebab itu kita coba bagi ke dalam 4 bagian. Ada man, ada mesin, ada material, dan ada metode. Pada bagian man atau orangnya, pada bagian orangnya, rata-rata isu itu disebabkan karena banyaknya dosen yang berat meninggalkan keluarga kalau harus studi S3. Karena peraturan dari UNP itu, sekarang S3 itu keluar dari UNP dan bahkan keluar negeri. Dan tentu bagi yang sudah berkeluarga, itu juga menjadi kendala karena harus meninggalkan keluarga. Kemudian usia. Isu penyebab yang kedua itu usia. Banyak beberapa dosen senior itu mereka beranggapan dengan usia saat ini, kemudian ketika mereka akan lanjut studi S3, itu rasanya tidak layak dengan umur mereka, gitu. Karena sebentar lagi mereka juga bakalan pensiun. Asumsi yang berkembang itu atau pemikiran yang berkembang itu dan menikmati masa-masa akhir, kebanyakan seperti itu. Kemudian dari segi materialnya, penyebab kurangnya dosen S3 itu salah satunya adalah terputusnya insentif. Karena untuk melanjutkan S3 yang keluar kampus, tentu di situ ada tugas belajar. Yang namanya tugas belajar tentu memutuskan semua insentif yang diterima sebelumnya. Hal ini terasa dia memberatkan juga karena tuntutan ekonomi keluarga, biaya anak sekolah itu menjadi opsi juga, menjadi pemikiran juga bagi beliau-beliau, terutama bagi yang sudah berkeluarga ini. Maka ada kekhawatiran tidak terpenuhinya keuangan keluarga. Kemudian besarnya biaya kuliah. Besarnya biaya kuliah ini menjadi pemikiran juga, pertimbangan juga. Walaupun UNP ada memberikan beasiswa kepada dosen yang melanjutkan S3, namun beasiswa itu belum memenuhi semua kebutuhan dalam perkuliahan. Artinya ada beberapa bagian yang harus dibiayai sendiri. Kemudian secara metode atau proses, beberapa penyebabnya besarnya beban kerja yang ada. Seperti kita tahu, dengan banyaknya beban kerja, dengan jumlah mahasiswa yang banyak, tentu banyaknya jumlah jam mengajar. Belum lagi tugas-tugas tambahan tridharma yang lainnya, dan tentu juga ada tugas-tugas tambahan dari pimpinan. Itu meningkatkan beban kerja yang juga menjadi penghambat bagi dosen untuk melanjutkan S3. Kemudian belum ada punishment bagi dosen yang belum S3. Ini juga menjadi hal yang cukup luar biasa, karena ketika ini sudah ada, tentu mau tidak mau dosen-dosen ini akan melanjutkan program S3-nya. Namun sampai saat ini belum ada punishment yang diberikan. Jadi membuat dosen-dosen merasa nyaman di posisi yang ada saat ini. Kemudian belum maksimalnya reward bagi dosen yang sedang S3. Ini berkaitan dengan insentif ini. Karena ketika berangkat untuk S3, dikuranginya biaya, kuranginya insentif yang diterima, kemudian tuntutan biaya perkuliahan yang besar, sementara rewardnya untuk yang sedang kuliah itu tidak ada reward tambahan kecuali ya beasiswa yang kebanyakan merasa itu belum cukup karena yang dibiaya itu ya biaya kuliah, sementara yang biaya yang lain-lainnya seperti biaya buku, biaya jurnal, semuanya itu belum dioptimalkan. Dan ini menjadi masalah juga, belum maksimalnya reward ini. Kemudian bagi yang sedang S3 itu kadang-kadang mereka terkendala di rancangan proposal disertasi yang belum maksimal update-nya, masih kurang update gitu. Nah, jadi ini juga mengakibatkan penyelesaian S3-nya menjadi lama, sehingga banyak beberapa dosen senior itu yang akhirnya tidak melanjutkan program S3-nya, berhenti di disertasinya. Semua sebab ini
mengakibatkan ya kurangnya dosen S3, jumlah dosen S3 yang berkurang, yang kurang dari kebutuhan. Untuk itu kita menawarkan solusi, memaksimalkan sistem percepatan program doktor dengan memaksimalkan reward dan punishment. Jadi dirasa hal yang efektif itu adalah dengan memaksimalkan ini, reward dan punishment. Bagi dosen-dosen S2 yang bersedia melanjutkan S3 diberi reward, selain beasiswa diberikan reward tambahan. Mungkin bisa diusulkan tanpa pemutusan biaya insentifnya, mungkin insentifnya tetap diberikan. Jadi beliau-beliau merasa melanjutkan program studi S3 tanpa menambah pikiran tentang biaya rumah tangga gitu. Karena ketika mereka tugas belajar tentu tidak menerima insentif lagi selain gaji pokoknya. Dan ini menjadi pemikiran yang cukup mendasar juga, hambatan yang mendasar juga. Jadi ketika ini dimaksimalkan dengan pemberian reward yang bagus selama mereka masa S3, itu tentu akan memberikan semangat untuk mengikuti S3. Dan memberikan punishment yang jelas, ada hukuman yang jelas gitu bagi dosen-dosen yang tidak mau S3. Mungkin apa hukumannya? Tentu sebelum ada hukuman tentu ada reward dulu, karena tidak mungkin dihukum saja tanpa ada rewardnya gitu. Jadi ketika ada reward, nggak mau juga ikut program S3, maka diberikan punishment lagi yang jelas. Mungkin ini menjadi solusi yang bagus untuk menyelesaikan permasalahan kurangnya jumlah dosen S3. Sekian pemaparan kali ini. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf, dan ini mungkin bisa menjadi pemikiran kita bersama. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.